Ya, sepertinya semakin dekat dengan Jackson Hole Symposium, kira-kira apakah emas akan lanjutkan kenaikan atau justru berbalik tersungkur turun? Ini dia ulasan yang mungkin Anda perlukan. Dan kelihatannya dari US Treasury kita masih bisa mendapatkan petunjuk itu kira-kira dengan nasib US dollar apakah dia akan berseberangan atau justru akan searah. Ini dia. Kalau kita lihat dari sini posisinya dari US Treasury-nya jelas di sini posisinya masih turun ya. Jadi apa yang terjadi dari 2 hari terakhir kecenderungannya sejak dia reject dia area 4,35%, kemudian juga membenarkan argumen kita bahwa kemungkinan dia reject turun itu akibat dari rejection yang ada di candle merah ini. Ya, jadi 50%-nya oke, tapi dia tidak mampu tembus di atas resisten kedua. Berarti dengan demikian, kita tinggal tunggu waktu untuk mengalami penurunan lebih lanjut di bawah teritori tengah, alias 50%. Ya, berarti yang dimaksud adalah kita membutuhkan dia untuk turun di bawah zona ini. Nah, tapi sebelum itu, kita juga perlu lihat terlebih dulu posisi dari kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau misalkan kita asumsikan bahwa market masih tetap membatasi pergerakan ataupun antisipasi untuk Jackson Hole Symposium besok, maka yang paling memungkinkan dia tetap bergerak di dalam jalur ini. Dan saya rasa kita bukan lagi melihat terkait dengan head and shoulder, melainkan lebih berpeluang untuk masalah descending triangle. Tapi dengan catatan ya, posisinya descending triangle ini bisa saja dia tembus di atas resisten ini, berarti kita asumsikan bahwa bearish itu sudah lemah ataupun gagal. Kebalikannya, kalau misalkan ternyata dia reject di area resisten atau bahkan cenderung turun, maka yang kita harapkan adalah terjadi penurunan ataupun penembusan di zona support. Nah, ini yang kemungkinan bisa terjadi kalau misalkan katakanlah Jackson Hole Symposium memberikan kesimpulan yang relatif lebih dovish dari seorang Powell. Nah, sementara itu, kalau kita lihat dari sisi US dollar, kelihatannya kita juga harus melihat dari sisi lain, teman-teman. Posisinya dari 1 atau 2 hari terakhir kelihatan berseberangan dari US Treasury, sehingga kemungkinan ini masih ditengarai terkait dengan nasib ataupun status sebagai safe haven. Jadi kadangkala dia akan berseberangan dengan US Treasury, tapi tidak apa-apa ya, posisinya kita masih tetap tunggu karena Jackson Hole Symposium akan menjadi agenda utama kita. Jadi untuk sementara waktu kita asumsikan swing high ataupun kenaikan ini hanya bersifat sementara. Otomatis yang kita tandai di sini mungkin saja kita melihat sebagai sinyal dari head and shoulder ya. Kalau lihat seperti ini berarti diasumsikan dia akan mengalami penurunan, atau lebih lanjut lagi kalau misalkan kita perhatikan dari scope besarnya atau range besarnya, ya berarti menandakan bearish flag ataupun ya bearish flag atau lebih tepatnya bearish rectangle ya. Nah, kemudian juga ini akan menyebabkan konsekuensi tentunya kalau misalkan dia betul-betul turun, berarti kita akan mendapatkan kenaikan yang lebih ringan untuk gold ataupun bahkan pound sterling. Kita lihat terlebih dulu dari sisi pound sterling. Dari sejak kemarin, kalau misalkan Anda perhatikan, sejak dia tertahan di zona resisten ini, ternyata berangsur-angsur dia mengalami tekanan di mana high-nya relatif lebih rendah. Nah, ini pula yang membuat kenapa kami berpikir terkait dengan penurunan yang masih bisa berlanjut. Coba lihat di sisi kiri. Sisi kirinya dia berada di 1.3476, sementara di kanan sudah mengalami penurunan lebih rendah ya. Berarti dengan demikian asumsi saya, kalaupun terjadi rebound, teman-teman, ini masih sifatnya bersifat sementara. Kalau begitu berarti asumsinya akan terjadi penurunan lebih lanjut sampai ke teritori mungkin 1.3370 ataupun 1.3390. Jadi untuk hari ini kita pertahankan terlebih dahulu sell, tapi dengan catatan saat nanti malam perhatikan dengan data ekonomi Amerika, termasuk juga sampai besok Jackson Hole Symposium. Kalau seandainya kita asumsikan bahwa ini adalah area support yang paling mungkin dia adalah strong defense, artinya support kuat, maka kemungkinan di area 1.3370 ataupun 1.3390 sebaiknya keluar dari posisi sell karena dikhawatirkan dia akan terjadi rebound ataupun kenaikan. Jadi asumsinya dia mungkin akan strong demand ataupun support, kemudian dia mendorong kepada kenaikan dari pound sterling. Nah, kalau ini yang terjadi diharapkan didukung dengan data ekonomi Amerika yang relatif lebih lemah nanti malam. Kalau misalkan lihat dari posisinya di grafik daily, kecenderungannya adalah dia masih tetap dalam jalur penurunan. Tapi seperti yang kemarin sempat kita kupas, kita menantikan apakah nantinya dia akan membentuk pola inverted head and shoulder apa tidak. Tapi yang jelas untuk arah sana kita masih butuh konfirmasi bagian right shoulder yang diperkirakan adalah di 1.3370, persis dengan teritori yang kita tandai di grafik H4 tadi. Oke, kemudian selanjutnya kalau kita perhatikan dari crude oil,
Saya sengaja mengincar atau tetap mengincar zona sell karena mengingat dari apa yang terjadi sebelumnya, setiap ada rawan geopolitik tapi selalu dibantah kembali dan akhirnya ditekan turun. Apalagi dengan proyeksi dari OPEC yang masih tetap melakukan atau menambah produksi, kelihatannya kita masih sepakat di sini resisten 63.90-an ataupun 63.80-an kemungkinan akan menjadi support atau resisten kuat ya. Setelah itu dia rebound sampai zona tersebut, kemudian diharapkan terjadi penurunan ataupun tekanan kembali sampai at least 62 ataupun bahkan 61.90. Nah, kalau itu sesuai, maka nantinya berangsur-angsur kita berharap nantinya akan melihat penurunan lebih lanjut, dan itu berarti dampak dari tekanan ini. Nah, otomatis yang akan kita lihat berikutnya baru area 59. Tapi untuk sejauh ini saya rasa ya masih area 6190, 6170 ya yang masih cukup kuat. Nah, sebaliknya kalau misalkan Anda lihat nanti dalam beberapa jam ke depan dia tembus di atas 64, Anda boleh switch strategi menjadi buy, tapi dengan catatan lagi-lagi peluangnya hanya relatif sempit atau terbatas sampai 65 ataupun 66. Jadi daripada kita terjebak dengan pola tersebut dan diyakini bahwa kondisinya adalah tetap akan ada pengupayaan untuk penyelesaian perang, maka kemungkinan kenaikan apapun itu hanya bersifat sementara. Walaupun di grafik daily Anda bisa lihat sini, support yang kita tandai itu relatif lebih dekat. Dari sejak 2 hari terakhir dia sempat turun. Tapi pagi ini karena dengan gap up, kemudian dia ada upaya untuk menutupi gap sebelumnya, maka otomatis pagi hari sampai sore hari ini ada kecenderungan dia rebound, tapi rebound yang relatif normal. Nah, sementara itu untuk gold, kalau Anda perhatikan dari zona yang kemarin kita gambarkan, sebetulnya ada dua peluang. Yang pertama, kalau kita lihat dari garis support yang warna merah, berarti kita asumsikan dia pergerakan dalam fase falling wedge ataupun bahkan trend channel. Ya, berhubung ternyata ujungnya tidak terlampau sempit, ya berarti kita artikan mungkin bisa dibilang falling wedge-nya tidak terlalu kuat. Nah, di sisi lain, kita punya alternatif. Ternyata di garis yang saya tandai biru, saya tarik di area yang paling dekat ya. Jadi dengan low kemarin, kalau misalkan seperti ini, berarti hitungannya kita rubah ya. Artinya kita hitung ulang, berarti ini adalah 1, 2, kemudian 3, 4, dan 5. Berarti kalau begitu dia selesai tanpa harus menyentuh area merah yang kemarin kita tunggu di 3296, 3300. Nah, kemudian juga berhubung dia sudah mengalami penembusan di area resisten ini, persis area 3334 yang kemarin kita singgung, berarti otomatis dia sudah resmi confirm berbalik naik. Jadi Anda bisa bayangkan di sini, awalnya dia mengalami kenaikan, kemudian dia diikutkan berikutnya itu adalah mengalami penurunan. Nah, kalau lihat dari penurunannya tidak sampai ke teritori bawah atau area biru di sini, maka seharusnya ini hanya bersifat penurunan ataupun korektif. Nah, apalagi dengan penurunan tersebut, mungkin memang dia berada di bawah atau sedikit di bawah 61,8%, tapi tidak apa-apa. Yang penting adalah dia tidak mencapai zona bottomnya. Nah, lalu kemudian cerita selanjutnya berlanjut dengan breakout ataupun penembusan resisten. Sehingga kalau kita lihat dari inilah awalnya kenaikan, kemudian ada jeda penurunan, berarti inilah kelanjutan untuk kenaikannya. Otomatis yang akan terjadi ke beberapa waktu ke depan diharapkan adalah kenaikan. Jadi kalau misalnya saya perhitungan tambahan, di sini A, ini adalah B, dan berarti kita akan lihatnya adalah kenaikan sebagai C. So, ini adalah A, ini B, ini adalah C. Berarti kita sudah berada di fase buy, teritori yang sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita, dan target yang paling dekat adalah 3355. Tapi hati-hati ya, beberapa waktu terakhir 3355 ini selalu mengalami tekanan turun ataupun rejection. Jadi kalau misalkan sudah dekat area tersebut, Anda boleh putuskan untuk keluar atau menanti lebih lanjut lagi in case terjadi data yang relatif lebih rendah. Nanti malam kalau misalkan ternyata datanya relatif lebih rendah, diharapkan tembus di atas 3355 untuk menuju 3375. Nah, sebaliknya Anda bisa saja sell, tapi saya tidak sarankan untuk menahan terlalu lama. Jadi opsinya adalah kalaupun dia fail untuk strategi pertama kita ini tersentuh SL, maka saran yang kedua adalah average ataupun mengincar zona buy, tapi dengan catatan area tersebut adalah minimal low kemarin di 3311 atau maksimal di 3308. Nah, atau Anda juga bisa mempertimbangkan 3296, 3300 atau maksimum di 3268, 3275. Tapi khusus untuk area 326875 ini belum tentu muncul
karena kita masih tetap butuh trigger, dan trigger yang paling pas adalah jika terjadi data ekonomi yang jauh melebihi ekspektasi pasar. Kalau ternyata datanya masih sesuai ekspektasi, maka penurunan itu hanya diperkirakan turun sesaat atau sementara atau terbatas, sehingga kita tidak memproyeksikan penurunan lebih lanjut. Nah, berarti kalau begitu yang relatif aman adalah mengasumsikan bahwa ini adalah terjadi double bottom. In case terjadi penurunan di bawah 3320, berarti ada incar lagi buy di teritori 3308 sampai 3311. Atau yang kedua adalah swing low yang lebih lanjut di 3296 sampai ke 3300. Nah, jadi sell sepertinya tidak akan memiliki tempat untuk saat ini, kecuali sampai besok kita mendengarkan Powell ternyata tidak terlalu dovish.